Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman. Pagi ini kita akan melaksanakan perjalanan ke Malang. Coban Rondo berasal dari sepasang pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan. Mempelai wanita yang bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi yang menikah dengan Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmara. Setelah usia pernikahan mencapai 36 hari atau selapan, Dewi Anjarwati mengajak suaminya berkunjung ke Gunung Anjasmara. Namun orang tua Dewi Anjarwati melarang kedua mempelai pergi karena baru selapan. Namun keduanya bersikeras pergi berangkat dengan segala resiko apapun yang terjadi di perjalanan. Ketika dalam perjalanan, keduanya dikejutkan dengan hadirnya Joko Lono yang tidak jelas asal-usulnya. Tampaknya Joko Lono terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati dan berusaha merebutnya. Perkelahian tidak dapat dihindarkan kepada Punokawan yang menyertainya. Raden Baron berperan agar Dewi Anjarwati disembunyikan di sesuatu tempat yang ada cobannya, yaitu air terjun itu sendiri. Perkelahian berlangsung seru dan akhirnya sama-sama gugur. Dengan demikian akhirnya Dewi Anjarwati menjadi janda, dalam bahasa Jawanya disebut Rondo. Sejak saat itulah coban tempat tinggal Anjarwati menanti suaminya dikenal dengan Coban Rondo. Konon batu besar yang di bawah air terjun merupakan tempat duduk sang putri. Terima kasih. Nah. Kita tidak bisa melakukan pencapaian atau melakukan penyaluran kredit secara membabi buta karena harus hati-hati betul, karena kita tidak tahu barangkali nanti dilakukan rem mendadak oleh pemerintahan, misalnya tahun depan diadakan libur angsuran lagi, kita juga terseok-seok untuk hal itu. Nah, kondisi inilah apa yang bisa kita lakukan. Maka untuk tahun ini kita gatheringnya adalah kita berikan
kepada teman-teman sekalian itu bagaimana tetap mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa agar pada saat benar-benar ekonomi ini pulih, bila ada kesempatan untuk melakukan penggencaran kredit, selalu siap dan selalu ready untuk melaksanakan itu. Nah, maka untuk gathering kali ini kami memberikan program yaitu Road to Millionaire atau jalan menuju kemakmuran atau jalan menuju sukses atau menuju kaya, dan satunya adalah mengenai program Sadar Kaya. Di sana Anda akan nanti diputarkan oleh berbagai video yang dilakukan, yang dipandu di sana videonya melalui Bosman Sontoloyo yaitu Mardigu Wowi Prasetyo. Kita sarikan dari beberapa video dan yang pernah saya ikuti seminarnya untuk bisa diserap oleh karyawan Bank Jombang untuk bisa membakar semangat maupun perubahan nasib maupun perubahan terhadap mindset, baik itu sadar kaya maupun loyalitas terhadap perusahaan. Nanti dalam perjalanan Anda akan diputarkan video-video, mungkin sudah diputarkan saat perjalanan nanti, yaitu terkait dengan perilaku milenial saat ini. Di sana disampaikan bahwa milenial sekarang menjadi segmen pasar yang ke depan. Bank Jombang akan menyesuaikan ke sana. Contoh kita luncurkan saat ini yaitu pembukaan rekening tanpa harus datang ke bank. Dan kita juga akan melakukan ATM tanpa kartu sudah berjalan, ATM branding kita akan jalankan juga, digitalisasi perbankan serta internet banking, mobile banking kita sudah akan garap. Yang kedua, Anda akan diberikan materi terkait dengan bagaimana sih mindset bahwa kita itu harus mempunyai craft. Craft itu singkatan dari canceling, replace, afirmasi, fokus, dan terakhir ada tren. Di sana Anda bagaimana merubah di bawah alam sadar saudara agar bisa memberikan motivasi atau afirmasi terhadap diri, bagaimana kita bisa mencapai kemakmuran dan macam-macam hal yang akan disampaikan oleh kepala cabang dan KPNO. Yang terakhir di dalam video tersebut adanya rumus-rumus terkait dengan bagaimana kekayaan itu didapat, bagaimana rumus terkait dengan kaya melalui versi ANSD. Di sana juga bagaimana Anda bisa menghargai kepala cabang itu mencapai puncak karirnya seperti apa, berdasarkan pengalaman, berdasarkan konektivitas maupun berdasarkan relasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita sedang melaksanakan training untuk seluruh karyawan. Tema besarnya adalah leadership and mindset transformation. Ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bahwa pelaksanaan gathering dilakukan di setiap cabang karena mengingat pandemi ini kita membatasi jumlah perkumpulannya orang. Yang kedua juga kita juga pengen materi ini disampaikan lebih intensif, lebih detail, lebih personal. Materinya nanti mungkin Pak Dirut sudah menyampaikan tentang hal yang berhubungan dengan how to be billionaire yang disampaikan oleh Mardigu Wowi yang kita sering kenal dengan Bosman Sontoloyo. Menariknya adalah nanti selain dikenakan oleh video-video yang isinya narasi yang menurut kami bagus dan itu perlu diketahui oleh semua karyawan, harusnya juga akan diceritakan oleh personal atau success story yang dimiliki oleh masing-masing kepala cabang, bagaimana karir selama ini yang ada di Bank Jombang. Yang berikutnya adalah dalam kesempatan ini saya menyampaikan ya, selain jadikan kegiatan kali ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas tim, kemudian kebersamaan, dan juga meningkatkan kemampuan personal, yaitu tentunya tentang soft skill. Jadi investasi apa yang paling bagus? Investasi yang paling bagus adalah investasi leher ke atas. Ini nggak akan habis dan ini hasilnya tidak terbatas, unlimited. Sehingga kawan-kawan sekalian dari seluruh cabang yang saat ini mengikuti, selain bersenang-senang juga kita punya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berinvestasi di leher ke atas. Selamat bergembira, bersenang-senang, dan juga mempunyai mindset baru, memiliki cara pandang baru dalam
pengelolaan mindset kita ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon maaf tidak bisa hadir di tengah teman-teman sekalian, tapi umpamanya saya hadir di teman-teman sekalian, bayangkan bahwa saya menyalami Anda satu-satu gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lagi selamat menjalankan kegiatan ini dengan penuh sukacita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan singkat juga dari Pak Adam. Yang perlu ditekankan dari Pak Adam adalah soal investasi. Investasi bukan hanya berupa barang atau uang gitu kan, tapi investasi di sini adalah yang dimaksud investasi leher ke atas. Itu penting. Jadi diharapkan dengan dibekalinya teman-teman di sini itu bukan hanya berguna bagi karirnya teman-teman, tapi juga bisnisnya teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Harusnya malam minggu kita jalan-jalan sama keluarga, tapi ini kita juga dituntut jalan-jalan juga ke Malang. Ini juga dituntut karena tugas ya dia sebagai ibadah aja biar nanti barokahnya tambah. Amin. Mungkin saya tidak banyak ya saya sampaikan karena apa? Pak Afan juga sudah panjang lebar, Pak Adam juga sudah menyampaikan banyak hal. Jadi saya hanya menekankan karena apa? Karena ini bisnis terkait dengan mindset transformation. Ini sebetulnya penekanannya malah kepada teman-teman milenial. Kalau kita yang sudah kolonial ini sudah lewat. Jadi mohon maaf, yang kapan hari itu kita direksi, pincap dan teman-teman pejabat KPNO yang memang dilatih untuk acara pendampingan hari ini. Itu yang nyantol ya teman-teman yang milenial. Karena kita sudah faktor usia. Tapi tidak untuk kemungkinan karena ini sebetulnya kan sesuatu yang pada akhirnya itu mindsetnya kita. Makanya di setiap pagi hari itu kita ada grup training yang waktu kita diadakan di Selatan itu setiap hari kita itu absensi itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Makin hari makin sehat, makin kaya, makin bahagia. Karena apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanamkan dalam hati kita, itulah yang akan terjadi. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau lagu kan ada balongan kere ya. Kalau nanti di video ini ada istilah balong kaya. Nah, balong kaya itu kan ada beberapa istilahnya sumber. Ada yang memang dari warisan, ada yang memang dari istilahnya memang usahanya. Tapi kalau memang ketentuan Islam, kan kita dalam kandungan aja sudah kita ditakdirkan rezeki, pati, sama jodoh. Tapi mindset itu tolong hilangkan. Karena apa? Karena teman-teman saat ini masih hidup di dunia. Jadi ikhtiar kan tetap wajib kita lakukan. Jadi kalau terkait dengan video ini nanti, mindset itu hilangkan. Karena apa? Seperti kata Mardiko Wisondoloyo, itu kan tidak menutup kemungkinan semuanya itu akan terjadi, betul-betul akan terjadi sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda yakini. Itu nanti yang akan terjadi. Jadi apa ya? Mungkin itu aja sih yang penekanan saya. Jadi yang ini nanti yang mau diputar Mas Sarif nanti tahap demi tahap. Itu kan setelah tahap video yang pertama berakhir, itu teman-teman tidak perlu waktu lama. Kita kasih batasan waktu 3 menit harus menyelesaikan kertas kerjanya. Karena teman-teman ini kebanyakan mayoritasnya yang masih milenial. Jadi mohon betul-betul terkait dengan video ini betul-betul dipahami, dicermati dan betul-betul diresapi. Bila perlu, kapan hari katanya Pak Afan itu bila perlu melek. Karena apa? Kita itu perlu mediasi, itu kan perlu betul-betul konsentrasi. Betul-betul konsentrasi yang memang itu nantinya kan kita dapat waktu lama. Jadi psikotes pun lebih, yang katanya kita psikotes kan lebih sulit. Ini lebih tuntutannya itu lebih istilahnya betul-betul konsentrasi kita tercurah pada video itu. Kita sampai waktu itu ya, betul saya waktu itu
berdekatan dengan Bu Nur. Sampai Bu jawabnya apa Bu? Jadi memang betul perlu kebiasaan. Tapi kalau saya kira untuk teman-teman yang milenial ini mungkin banyak hal. Saya kira di YouTube itu kan banyak hal yang bisa ilmu atau sesuatu yang perlu banyak dipelajari dari YouTube itu. Saya kira teman-teman juga punya bekal itu. Jadi betul-betul tolong dalam 2 hari ini kami jajaran manajemen untuk training ini betul-betul jangan disia-siakan. Karena apa? Karena apa yang terjadi dari keberhasilan teman-teman ini nanti itu sumbernya akan mengalir. Jadi membawa rezeki Anda semuanya. Karena apa? Karena usia Anda ini masih jangka panjangnya masih lama. Beda dengan kita yang kaum kolonial. Waktu kita itu apa istilahnya yang kita lalui dengan yang belum itu sudah banyak yang sudah kita lalui. Jadi ini apalagi ini nanti kaum kolonial mungkin jangka waktu maksimalnya 7 atau 8 tahun lagi itu sudah pensiun. Siapa lagi generasi penerusnya Bang Joma kalau bukan Anda semuanya? Terus terkait dengan apa? Nanti juga memang kan kita biasa ya. Jadi kita itu disenangkan, tapi juga setelah pulang itu pasti ada tugas yang harus dipenuhi sama teman-teman. Tadi juga sudah disampaikan Pak Afandi, ada surat tugas nanti. Kalau mungkin untuk teman-teman yang kolonial mungkin bukan hal yang sulit, karena itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Mungkin bagi yang teman-teman Bapak Ibu kolonial ini yang agak sulit karena apa? Karena kita itu gaptek. Jadi jangan khawatir. Nanti apa terkait dengan itu nanti untuk tunjangan pulsa, insya Allah nanti akan di-cover oleh kantor. Apalagi tadi juga ada penawaran dari Pak Afandi bagi yang nanti sarananya teman-teman itu tidak mumpuni untuk mengcover atau untuk memenuhi kewajiban atau memenuhi tugasnya teman-teman nanti, itu kan juga ada penawaran, apalagi tanpa bunga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya, sebenarnya masih panjang. Cerita singkat saya, dari cerita itu teman-teman bisa mengambil hikmahnya atau mengambil sikap-sikap yang bisa teman-teman terima. Jadi bekerja itu tetap semangat, jangan pernah kendor semangat. Saya tekankan jangan pernah kendor semangat, karena teman-teman itu masih panjang perjalanannya. Jadi punya cita-cita dan itu hiduplah dari mimpi. Nah, itu penting, memang itu benar sekali. Saya dulu juga pernah bermimpi menjadi pejabatnya Bank Jombang. Bermimpi, berangan-angan, kepingin banget, enak yo jadi pejabat. Saya melihat waktu itu Bu Har itu, saya masuk itu Bu Har sudah menjadi pejabat. Saya lihat itu, ya saya merasa irinya kenapa? Kapan yo aku iso kayak ngono loh. Gitu. Jadi teman-teman itu semua harus punya cita-cita seperti itu. Tapi memang dari kepemimpinan yang dulu dari orang birokrasi itu memang pejabat itu langsung secara otomatis dianggap dari potensinya. Kalau masanya Pak Ahmad profesional ini kan memang betul-betul istilahnya kalau orang dan profesional ini betul-betul harus berkompetisi. Karena apa? Nanti setelah sukses, setelah berhasil, setelah lolos, itu kan memang target apa yang harus disuguhkan, kontribusi apa yang akan diberikan kepada perusahaan. Jadi itu bedanya memang di situ. Kalau dulu orang birokrasi, prestasi itu bisa dilihat. Karena waktu itu juga pejabat itu belum banyak, kesempatan untuk menjadi pejabat belum banyak. Karena apa? Terbentuk struktur organisasi yang masih sederhana. Iya. Kalau sekarang itu peluangnya masih semakin besar. Peluang semakin besar karena kita ini mau pensiun. Juga pensiun. Jadi
tingkatkan terus motivasinya, semangatnya. Jadi mimpilah dari awal, dari sekarang mimpilah mimpi yang setinggi-tingginya. Kita juga sangat bersyukur dengan kepemimpinan Pak Afan selama 3 periode berjalan ini, banyak sekali perubahan. Jadi saya merasakan perkembangan di diri saya sendiri. Waktu dulu itu gaji sekian, naiknya itu nggak bisa, ya kecil gitu, nggak seperti sekarang. Jadi banyak ilmu yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Pak Afan itu, dari kepemimpinan para jajaran manajemen Bank Jombang, pejabat Bank Jombang itu. Teman-teman harus bisa dari dalam hati kalian harus tertanamkan, saya harus bisa, seperti itu. Jadi pengganti kita ini ya kalian semua yang di sini. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang punya semangat, yang punya mimpi, yang punya keinginan bisa tercapai keinginannya. Kita juga doakan kepada jajaran manajemen, kepada Pak Dirut, Pak Dir, dan Bu Suaryani, semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan tetap bisa memimpin kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup kita akhiri karena waktu training ini nanti banyak sekali. Terima kasih teman-teman, saya mohon maaf atas kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Jombang bisa. Bank Jombang bisa. Bank Jombang luar biasa. Luar biasa. Silakan kopi break dulu, di belakang ada kopi sama menjadi orang kaya. Orang kaya itu menurut Anda kira-kira di rekening itu ada berapa duit sih kira-kira menurut Anda bisa dikatakan kaya? Menurut Anda berapa? 3M per bulan berapa kira-kira dapatnya? Kalau teori hitung besar, orang kaya itu adalah bisa membiayai gaya hidupnya dari passive income. Orang kaya itu adalah orang yang bisa membiayai gaya hidupnya dari passive income, apalagi yang kebutuhan sehari-hari sudah gak ini, maka Anda nanti sudah kaya. Nah, kita ngomong saja 1 miliar. 1 miliar tuh nolnya berapa? 9. Nolnya berapa? 9. Nolnya 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Kira-kira kalau Anda punya uang 1M, sudah dikatakan kaya belum? Kemarin tadi kan ada video juga yang ada katanya sejahtera, ada yang namanya sentosa. Ada kan? Sudah dengar ya? Belum disetel itu? Sudah. Oh, sudah ya? Waktu di bis. Di bis ya. Kalau Anda kan kayaknya sudah sentosa ya? Belum ya? Kalau belum ya dia pasar musuh nih. Artinya kan kalau sejahtera itu berapa? Kalau sentosa kan 240 juta ya pendapatan Anda per tahun. Kalau 1M kira-kira apa berarti? Sudah di atas sentosa kan? Nah, kalau Anda punya semua bisa bergaya seperti itu tadi, kalau misalnya Anda punya duit 1M yang sekiranya itu sudah cadangan nggak dibuat kemana-mana. Nah, bagaimana mencari 1M itu agar ini bisa masuk dan itu aplikatif di kehidupan Anda? Kira-kira apa? Ini gimana mencahkan itu? Tahu nggak? Udah kemalaman, udah capek ya. Jadi gini aja.
Kalau ini bisa diutarakan 03 yang satu ini kira-kira kalau ini 1 tahun cepet nggak kalau menurut Anda? Cepet ya? Cepat, oke. 0 yang ketiga ini menggambarkan untung. Ini menggambarkan apa namanya? Banyak berarti pembeli atau ini. Nah, ini menggambarkan waktu ya. Nah, kalau Anda bisa nggak cari produk yang untungnya 1000, bisa nggak? Misalnya Anda jualan masker gitu kan, harganya per box 60.000, Anda jual taruhlah 70.000, bisa? Bisa. Gampang ini? 03 bisa? Bisa. Dikalikan. Ini pembeli, cari pembeli 1000 bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Pembeli 1000 bisa. Apa namanya? Untung pembeli bisa. Terus ini waktu 1000 hari kelamaan nggak? Kelamaan. Maunya berapa hari? 1 bulan. Maunya berapa hari? 1 bulan. Maunya berapa hari maunya? 1 bulan. Hah? 1 bulan. Intinya begini, jangan ngomong bulanan gitu. Jadi kalau mengurangi 01 di sini maka harus dipindah ke sini. Mau dipindah ke sini atau dipindah ke sini. Nah berarti kalau 1000 hari kelamaan. Maunya berapa? 100 hari. 100 hari. 100 berarti ini 1000. Nah kalau 100 hari mau nolnya ditaruh di sini atau ditaruh di sini? Nolnya. Mau ditaruh mana? Pembeli. Berarti pembelinya harus berapa? 10.000. 10.000. Cari barang yang untungnya 1000 kali 100. Dapat 1 M? Dapat. Cari produknya itu. Cari pembeli 10.000, cari harinya 100.000. 100 hari aja. Kalau ini masih dikurangin ini. Oh kelamaan nih 100 hari. Ya sudah, ini mau taruh nolnya ditaruh di mana? Mau taruh sini? Terus ini gimana? Nah ini jangan dibuat untuk konsumtif. Kalau Anda sudah punya uang ini, maka disimpan saja di deposito Bank Jombang. Tiap 1 bulan dapat berapa kira-kira? Nanti Anda bisa menerapkan yang craft, yang trainer. Anda bisa bergaya seperti itu. Ya kan? Anda kan ngomong gini, cancel. Oh, saya cancel cancel. Replacementnya apa? Oh, replacement saya harus menjadi orang kaya. Afirmasinya seperti apa? Fokusnya apa? Fokusnya barang. Nah, nanti training bergaya seperti ini. Kalau sudah itu, maka Anda kalau udah uang 1 M ini, maka sudah bisa bergaya seperti itu. Benar nggak? Nah, sudah. Sekarang dicari produk itu apa? Cari pembelinya siapa? Nah, nanti untuk mencari pembelinya, maka ditunjang dengan 5 medsos. Sudah ada publikasi tugas? Belum, Pak. Nanti Anda juga harus punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube, punya TikTok untuk mencari follower ini. Nanti Bu Sulis nanti yang TikTok di kantornya cabang Perak itu sudah belajar. Nah, followernya kalau Anda ini dalam rangka mengumpulkan ini. Dari produknya apapun produknya nanti bisa Anda jual kalau followernya udah seperti ini. Tinggal berapa harinya Anda mau gitu. Nah, pertamanya adalah Bank Jombang yang Anda harus jual. Setelah itu follower Anda mau bawa kemana silahkan sesuai dengan produk yang Anda punya. Dan kalau bisa saya ikut downline-nya di sini gitu. Saya dapat untung Rp10 atau Rp5 kan dari 200 orang kan sudah dapat kaya juga saya. Benar nggak? Nah itu pikirin itu aja ya, cukup ya. Benar nggak ini? Benar nggak? Nah sudah cari produk itu, yang mencari pembelinya harus mempunyai 5 medsos ini, gitu kan? Jadi misalnya gini, membuat Twitter. Ini lagi-lagi jalan ke Malang. Terima kasih nih Bank Jombang sudah memberikan gathering, saya bisa jalan-jalan ke Malang. Sudah ada Bank Jombang, selesai sudah. Tugas sana sudah selesai. Nah, masuk ke Instagram. Nah, Instagram ini. Instagram kebetulan nyampe di Ngoro nih. Nyampe di Ngoro. Selfie dulu. Barusan lewat kantor cabang Bank Jombang nih. Jalan tipis-tipis ke Malang.
Nah, gitu. Nah, sudah dapat followernya nanti. Nanti kalau sudah dapat like, insya Allah nanti Anda punya barang dibeli sama pembeli Anda. Kan enak toh? Nah, sudah. Itu tugasnya. Saya akhiri saja. Terima kasih. Bagaimana Anda meneruskan nanti diteruskan oleh kepala cabang ini, ilmunya sudah kita kasih. Perkara nanti Anda tanya ini Bu Sri harus takut. Pak Fandi iso enggak? Iso. Tidak nomor 3 bisa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Bang